Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-99. Soal pertama. Bapak Anto adalah seorang pengusaha agen gas LPG. Namun sesuai sangkaan banyak orang bahwa selama ini Pak Anto menimbun gas LPG. Kegiatan pengusaha yang seperti inilah yang sering menimbulkan kelangkaan gas LPG. Hal tersebut dilakukan demi meraup keuntungan sendiri. Hal tersebut jelas merupakan tindakan yang menyalahi undang-undang, sehingga Pak Edi yang mengetahui hal tersebut melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pak Anto pun diselidiki dan diberikan sanksi atas tindakannya tersebut. Tindakan Pak Edi sesuai dengan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, jadi kasusnya adalah Pak Anto merupakan pengusaha gas LPG yang menimbun gas LPG. Yang mana kegiatan seperti ini sering menimbulkan kelangkaan gas LPG. Dan hal ini dilakukan untuk keuntungan pribadi. Yang mana kegiatan seperti ini merupakan tindakan yang menyalahi undang-undang, sehingga Pak Edi yang mengetahui tentang hal ini melaporkan Pak Anto kepada pihak yang berwajib. Akibatnya Pak Anto diselidiki dan diberikan sanksi atas tindakannya. Maka tindakan Pak Edi yaitu melaporkan Pak Anto kepada pihak yang berwajib sesuai dengan sila ke. Di antara kelima pilihan ini, tindakan Pak Edi yang membela kebenaran dan keadilan, ini ya masuk ke tindakan yang membela kebenaran dan keadilan, termasuk pada pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut pembahasan terkait dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban azazi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, sesuai dengan soal yang ada pada nomor 1, yaitu berani membela kebenaran serta keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang kesepuluh, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi soal nomor 1, tindakan dari Pak Edi sesuai dengan sila kedua. Jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 2. Beberapa kali pernah terjadi kegiatan di mana kebudayaan Indonesia diklaim oleh negara lain. Kesenian yang merupakan khas budaya bangsa Indonesia dipertontonkan dan diangkat sebagai budaya dari negara lain. Sebagai warga negara, hal yang seharusnya selalu kita lakukan adalah dengan A. Melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. B. Menyebarkan di sosial media bahwa itu adalah kebudayaan Indonesia. C. Meredam perselisihan agar tercipta ketertiban dunia. D. Mengakui bahwa kebudayaan tersebut milik bersama dengan negara lain agar tercipta kerukunan. E. Memperbanyak teman dari negara lain agar bisa diperkenalkan dengan budaya Indonesia. Ketika kesenian khas daerah kita dipertontonkan dan diangkat sebagai budaya dari negara lain, sebagai warga negara, apa yang harusnya kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan A, yaitu melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Soal nomor 3. Kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia melalui bentuk pentas budaya dan seni adalah dengan A. Mengadakan konser musik secara rutin untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. B. Menggiatkan pameran edukasi di berbagai daerah untuk kemajuan daerah. C. Mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. D. Pawai obor yang melibatkan siswa dan masyarakat umum secara menyeluruh. E. Melakukan pameran fotografi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.
Soal nomor 3 menanyakan kegiatan yang dapat kita selenggarakan untuk mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia dalam bentuk pentas budaya dan seni, yaitu jawabannya pilihan C, mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. Jawaban soal nomor 3 adalah pilihan C. Soal nomor 4. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan terhadap permohonan pengujian material pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan yang berakhir menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan pasal 9 ayat 2 dan ayat 8 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah mengalami perubahan yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Permohonan yang diajukan oleh PT Wira Pratama Gasindo dalam hal ini diwakili oleh Yanto selaku Direktur Utama. Alasan pengajuan uji material ini dianggap norma dalam aturan tersebut merugikan pemohon dan tidak sesuai dengan semangat dalam Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar atas aturan perundang-undangan tersebut berkedudukan sebagai A. Pancasila sebagai ideologi, B. Pancasila sebagai dasar negara, C. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, D. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, E. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pertanyaan soal nomor 4 adalah Pancasila yang merupakan dasar atas aturan perundang-undangan berkedudukan sebagai, jawabannya adalah berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi, Pancasila merupakan dasar atas aturan perundang-undangan berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan E. Soal nomor 5. Keyakinan akan Pancasila harus dilanjutkan dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara. Keyakinan akan Pancasila pada dasarnya menjadi salah satu nilai dasar bela negara, karena A. Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. B. Pancasila adalah dasar negara. C. Pancasila adalah jati diri bangsa. D. Pancasila merupakan rumusan para pendiri bangsa yang menggambarkan tujuan nasional. E. Keyakinan pada Pancasila memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ditanyakan adalah keyakinan akan Pancasila pada dasarnya menjadi salah satu nilai dasar bela negara karena jawabannya adalah pilihan A, yaitu karena Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan A. Soal nomor 6. Saat ini seluruh dunia sedang dihadapi dengan wabah COVID-19 termasuk negara Indonesia. Banyak korban yang berjatuhan akibat masuknya wabah penyakit ini. Berbagai kegiatan pun harus dihentikan atau disesuaikan dengan keadaan pandemik ini. Sebagai warga negara, contoh implementasi nilai rela berkorban dalam konteks bela negara yang dapat dilakukan seseorang adalah A. Memakai masker setiap hari, B. Mengurangi mobilitas dan aktivitas makan di tempat umum, C. Menjaga kesehatan dan imunitas tubuh, D. Menyebarkan berita mengenai edukasi protokol kesehatan dalam masa pandemi, E. Menjadi relawan Satgas COVID-19. Yang ditanyakan adalah sebagai warga negara, contoh implementasi nilai rela berkorban dalam konteks bela negara. Yaitu di antara kelima pilihan ini, karena dia konteksnya rela berkorban dalam bela negara, maka jawaban yang tepat adalah pilihan E, menjadi relawan Satgas COVID-19. Karena di antara kelima pilihan yang ada konsep rela berkorban hanya pilihan E. Lanjut soal nomor 7. Indonesia telah menyediakan banyak beasiswa kepada warga negaranya untuk berkuliah ke luar negeri dengan adanya komitmen dan kesepakatan bahwa usai studi selesai agar lekas kembali ke tanah air. Namun, sejumlah penerima beasiswa menolak untuk kembali ke tanah air dan memutuskan untuk tetap tinggal di luar negeri. Perilaku sejumlah penerima beasiswa tersebut sejatinya melanggar pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Perilaku
sejumlah penerima beasiswa yang menolak untuk kembali ke tanah air dan memutuskan untuk tetap tinggal di luar negeri, ini merupakan melanggar pengamalan dari Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, coba kita baca. Apa saja butir pengamalan sila keempat? Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik serta rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan di dalam musyawarah. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Nah, pada poin 9 ini sesuai dengan soal pada nomor 7, yaitu keputusan yang harus diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Yang ke-10, memberi kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi, perilaku sejumlah penerima beasiswa tersebut yang menolak untuk kembali ke tanah air dan memutuskan untuk tetap tinggal di luar negeri, ini merupakan pelanggaran dari pengamalan Pancasila sila keempat. Jawaban soal nomor 7 adalah pilihan D. Soal nomor 8. Selama 5 tahun, Ki Hajar Dewantara menjalani masa pembuangan di negeri kincir angin. Kesempatan itu digunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran hingga akhirnya Ki Hajar Dewantara mendapatkan Europis C. Akte yang memungkinkannya mendirikan lembaga pendidikan. Sepulang ke tanah air, dia mendirikan perguruan taman siswa pada 1922. Perjuangan penanya pun bergeser dari masalah politik ke pendidikan. Tulisan-tulisan itulah yang lantas menjadi dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Saat Indonesia merdeka, ia pun dipercaya menjabat Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Berkat perjuangan dan komitmennya terhadap pendidikan, Ki Hajar mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada 1957. Nilai integritas yang terdapat pada tokoh Ki Hajar Dewantara adalah A. Tanggung jawab, B. Disiplin, C. Kerja keras, D. Jujur, E. Profesional. Nah, dari soal nomor 8, kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara selalu berusaha untuk mencoba membangun pendidikan Indonesia, dia pantang menyerah dan akhirnya dia dapat mendirikan perguruan taman siswa dan juga dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa. Artinya di sini nilai integritas yang terdapat pada tokoh Ki Hajar Dewantara adalah kerja keras. Dia pantang menyerah untuk dapat berkontribusi pada bidang pendidikan di Indonesia. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan C, kerja keras. Soal nomor 9. Pada peristiwa menuju kemerdekaan, Ahmad Subarjo menjemput Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok setelah berhasil meyakinkan Soekarni untuk membawa kedua pemimpin tersebut ke Jakarta. Akhirnya mereka berhenti di rumah Laksamana Maeda. Disinilah akan dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Jatuhnya pilihan pada rumah Laksamana Maeda karena A. Rumah tersebut punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang sehingga Soekarno-Hatta tetap aman. B. Faktor keamanan dan jam malam yang dilaksanakan oleh Jepang menyulitkan anggota PPKI untuk bergerak. C. Faktor sosial bahwa rakyat Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. D. Laksamana Maeda kebal dari segala hukuman yang akan diterima oleh Soekarno jika tidak mengikuti kemauan Jepang. E. Ahmad Subarjo merupakan teman dekat dari Laksamana Maeda. Jadi soal nomor 9 pertanyaannya adalah ketika Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta, kemudian mereka berhenti di rumah Laksamana Maeda dan dirumuskanlah naskah proklamasi di sana. Dan pertanyaannya kenapa memilih rumah Laksamana Maeda? Jawabannya adalah pilihan A. Karena rumah tersebut punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang sehingga Soekarno-Hatta tetap aman. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan A.
Soal nomor 10. Salah satu fungsi pemupukan rasa nasionalisme pada diri setiap warga negara Indonesia adalah untuk menghilangkan tuntutan berlebihan warga kepada pemerintah. Contoh kasus di mana terjadi tuntutan berlebihan warga tanpa dasar rasa nasionalisme adalah A. Munculnya partai-partai politik baru yang ingin mengikuti pesta demokrasi di Indonesia. B. Keinginan masyarakat untuk mengatur kebijakan daerahnya sendiri. C. Keinginan masyarakat untuk secara langsung memberikan suara dalam pemilihan presiden. D. Keinginan kelompok radikal untuk menggantikan ideologi Pancasila. E. Munculnya berbagai organisasi profesi masyarakat yang meminta untuk diperhatikan. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan contoh di mana terjadi tuntutan berlebihan warga tanpa dasar rasa nasionalisme adalah pilihan D, yaitu keinginan kelompok radikal untuk menggantikan ideologi Pancasila. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.